Tong Podcast. Halo, jumpa lagi bersama dengan Tong Podcast. Mari Tong cerita. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan sosok anak muda yang luar biasa. Kita langsung aja berkenalan siapakah dia. Halo. Halo, Iya, dengan siapa nih kalau boleh saya tahu? perkenalkan nama saya Imron Baraweri. Saya selaku Ketua Komunitas Literasi Anak Kampung Fakfak. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Oke, jadi disingkat Laka gitu. Laka ya, disingkat Aha, Laka. jadi disingkat Laka. Laka. Jadi jangan pikir itu Laka Lantas, Ya, bukan ya? bukan. Ini bukan kecelakaan. Oke, baik. Ini sudah berapa lama nih terjun di Laka ini atau bergabung di komunitas Laka? Ya, Laka ini dia berdiri itu tepatnya di Kampung Patipi Pulau tanggal 12 Juni tahun 2020. Oke. Laka ini dia terbentuk akibat dinamika yang terjadi karena saya melihat bahwa ada anak-anak di SD itu masih mengalami buta aksara. Oke. Bahkan tulis nama sendiri pun tidak bisa. Bahkan ada kelas 4 itu tidak bisa membaca bahkan menulis, sehingga saya membentuk suatu komunitas untuk bagaimana memerantas buta aksara, khususnya pada saat itu memang di Patipi Pulau. Setelah itu saya melakukan langkah konsolidasi dengan teman-teman anak negeri beberapa, menyadarkan mereka bahwa pendidikan ini penting. Kalau bukan kita orang, siapa lagi untuk membantu adik-adik kita orang yang sementara ini mengalami buta aksara, untuk kemudian jangan mengalami hal yang artinya dampak buruk ke depan sebagai sumber daya manusia, khususnya orang Fakfak. Ya, sehingga saya dengan teman-teman kami sudah berdiri di berbagai distrik dan berbagai kampung rumah belajar Laka. Ya. Jadi seperti itu awal mulanya ya. Iya, awal mulanya Tapi seperti itu. dipikir-pikir kenapa sih mau capek-capek, kan masih mereka bisa masuk pendidikan gitu kan, sekolah gitu kan tugas ada instansi pendidikan yang akan membantu mereka ya mendapatkan pendidikan, belajar menulis, membaca dan sebagainya. Kenapa berpikir untuk membuat komunitas ini? Kan bisa loh bikin komunitas yang ya udahlah, yang fun-fun, yang enak lah di kota saja gitu. Jadi memang kalau kita berbicara pendidikan, pendidikan ini kan dibagi menjadi 3. Oke. Ada pendidikan formal, ada non formal dan informal. Berbicara terkait pendidikan ini tanggung jawab semua. Jadi kadang saya melihat, terutama kami orang-orang Fakfak itu, jangan terlalu sering mengatakan bahwa kami ini orang Fakfak, Fakfak. Tetapi harus berbuat juga untuk Fakfak. Saya dengan teman-teman ini sebagai gerakan moral untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar bisa bersaing di tanah Papua, bahkan secara nasional bahkan internasional. Hari ini saya melihat begini, berapa banyak sih anak Fakfak yang lulusan luar negeri dibandingkan dari daerah lain. Kalau dari sekarang kita tidak berpikir ke situ untuk membantu mereka sejak dini, kami akan mengalami ketertinggalan dengan daerah lain. Sehingga gerakan ini saya sebut gerakan Fakfak Pintar. Untuk itu salah satu pemberantasan buta aksara itu. Untuk program-program sendiri apa saja yang ada di Laka? Iya, program kami itu awal itu memang kami bentuk namanya rumah belajar, Rumber, rumah belajar. Anggap saja seperti les-les lah. Kami sasarannya itu memang anak-anak sekolah untuk di kelas rendah. Jadi kami filternya itu di kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Berarti tingkat SD seperti itu ya? SD. Tapi ada juga kalau adik-adik yang misalnya sudah lancar membaca, boleh datang bergabung. Ada materi-materi yang mungkin bisa diskusikan, kita ajarkan juga di situ. Jadi seperti itu ya? Iya, seperti Oke, baik, itu program yang sudah disiapkan. Nah, untuk membuat suatu kegiatan ataupun komunitas itu, apalagi terjun ke masyarakat, tentunya ada respon masyarakat ya, apalagi kalau di kampung-kampung. Nah, ini kira-kira responnya seperti apa nih? Kalau respon masyarakat, yang pasti mereka mendukung penuh. Karena mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih. Karena selain pendidikan di sekolah, ada juga pendidikan di rumah misalnya, di luar dari jam sekolah, yang mungkin bisa membantu mereka mendidik anak-anak mereka.
apalagi sasaran kami ini kan di kampung-kampung. Oke. Kalau dilihat, saya kan tidak bisa paksakan misalnya latar belakang orang tua dengan tingkat pemahaman itu kan beda-beda. Ya, nah, Di situ. seperti apa Seperti nih? apa gitu. Jadi tidak mungkin orang tua yang misalnya dia mengalami hal yang sama, misalnya buta aksara, mana mungkin dia bisa mendidik anaknya di rumah. Oke. Tanggung jawab kami hadir untuk membantu itu, menjembatani itu supaya bisa mengimbangi pendidikan formal dengan non formal di luar jam sekolah. Berarti ini sasarannya bukan anak-anak saja, orang tua, orang-orang dewasa juga boleh ya? Sementara ini memang kami lagi planningnya ke sana, Oke. tapi konteksnya bukan apa istilahnya pengembangan itu, tapi nanti kita bentuk namanya PKBM, Oke. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu, di mana orang-orang tua yang mengalami hal sama itu kami coba bentuk dengan sekolah. Oke. PKBM itu kan ada ijazahnya, ada ijazah paket A, B, C. Ya saya juga mohon dukungan dan doa semoga proses ini berjalan. Baik. Kami sudah kasih masuk surat permohonan di Dinas Pendidikan terkait izin, dan kami juga sebentar ini lagi melengkapi persyaratan administrasinya sebagai syarat. Oke. Kebetulan pusat kami itu dikasih jatah untuk pembinanya distrik Wartutin, Oke. karena di Fafak ini sistem zona. Oh, pakai sistem zona ya. di Fafak, Oke. sistem zonanya. Kenapa tidak semuanya ini harus pakai sistem zona? Berarti kan satu-satu ya? Ya, Tidak artinya semuanya. PKBM itu kan sudah ditentukan zona Oke, masing-masing per distrik. baik. Kita ikuti aturan saja, Oke. aturan mainnya di sini seperti apa, jadi kita ikuti saja. Gitu. Kita ikut arus Iya, gitu ikut ya. arus saja. Baik. Baik, jadi seperti itu. Nah, ini pasti setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya. Ini tantangan terbesar yang dirasakan seperti apa ini? Memang tantangan terbesar yang hari ini kami hadapi, yang pertama itu faktor finansial. Itu Oke. pertama, finansial. Yang kedua, faktor lingkungan. Oke. Tidak semua lingkungan itu kita bisa masuk. Nah, Yang pertama karena begini, misalnya saya mau masuk di kampung A, saya survei dulu, observasi. Selain observasi, saya harus membangun konsolidasi dengan pemuda atau tutornya di situ, iya. karena ini perlu penggerak. Bersyukur alhamdulillah kalau dapat, kalau tidak dapat ya itu seperti tantangan seperti itu. Nah, itu solusinya seperti apa nih biar tujuan atau visi misi yang sudah dibangun itu bisa tercapai? Nah, ini seperti apa itu langkah-langkah strategi? Mungkin ada nih ya, kita punya planning A, planning B. Nah, ini kira-kira seperti Ya, apa? tetap kita tidak boleh kendorkan semangat. Oke. Tetap kita harus mencari orang lain. Kalau misalnya si A tidak mau, kita tawarkan ke si B tidak mau, si C. Oke. Pasti ada yang mau. Gitu. Yang penting kita optimis saja, pasti ada jalan begitu. Oke, jadi yakin semuanya bisa berjalan ya. Berjalan. Baik. Nah, ini tadi sempat juga disinggung tentang rumah belajar ya. Ya. Nah, ini boleh diceritakan seperti apa sih nih konsep dari rumah belajar ini? Rumah belajar ini sebenarnya dia simpel saja, dia melatih bagaimana seperti pembelajarannya di sekolah. Oke. Cuma kita ada misalnya kayak ada bermain, kayak misalnya ada permainan ular tangga, Oke. terus artinya kita kolaboratif lah. Oh, Artinya, permainan-permainan edukasi yang edukasi mungkin- yang melatih apa mereka tidak dapat di sekolah, Oke. kita kembangkan di rumah belajar. Tetap skala prioritasnya itu ya pelajaran-pelajaran umum, misalnya tentang literasi, membaca, menulis, itu dilatih. Oke. Kalau seandainya ada yang ingin gabung nih, kayaknya permainan pembelajaran sangat seru ya. Terus kira-kira ada yang mau gabung. Nah, ini seperti apa nih? Apakah ada prosedur yang harus diikuti atau seperti apa? Gabung ke komunitas. Kalau dari kami sendiri begini, Laka itu dia tidak menentukan syarat administrasi. Oke. Iya, jadi baik. siapa punya niat, punya kesadaran, kita sama-sama jalan. Oke. Gitu. Jadi tidak ada kriteria, intinya dia bisa membaca, bisa menulis, nanti kita sama-sama saling melengkapi begitu. Yang penting adalah rasa tanggung jawab terhadap negeri ini. Oke. Nah, respon anak-anak sendiri seperti apa nih? Pasti kan seru Ya, ya? anak-anak sendiri ini pasti sangat tertarik ya. Karena ada pembelajaran yang mereka tidak dapat di sekolah, dapat di rumah belajar. Oke. Misalnya yang tadi permainan edukatif, ular tangga, terus mewarnai. Oke, baik. Nah, ini mereka sangat tertarik. Terus yang jelas pasti kan ada istilahnya ada stimulus ya. Artinya rangsangan misalnya ada ya, kita mungkin berikan makanan tambahan misalnya kacang hijau atau
pembagian susu ultra. Oke, gitu. oke. Kayaknya seru ya. Ya. Kalau ada makanan pasti seru ya. Itu sudah pasti itu. Sudah Apalagi kalau pasti ada ya. snack-snack Nah, itu pasti mengundang untuk semua datang. Nah, tadi untuk rumah belajar ini apakah semua wilayah dapat atau seperti apa? Atau mungkin ada yang difokuskan? Ya, sampai saat ini memang target kami 17 distrik ya. Oke. Tergantung apa istilahnya permasalahan yang kami hadapi. Tapi alhamdulillah bahwa sampai saat ini kami sudah memiliki beberapa rumah belajar itu yang ada di berbagai distrik. Misalnya di distrik Kayuni itu ada di Kaburbur, Oke. Karamomongga di Kampung Karamomongga. Terus distrik Fak-Fak Barat itu di Wurkindi. Terus dalam waktu dekat saya sendiri di Perwasak juga saya dirikan di Perwasak. Terus di Fak-Fak Timur itu di Urat. Iya. Dengan Sahare. Oke. Iya. Terus di Fak-Fak Tengah kah tidak salah itu di Sakartemen. Oke, baik. Baik, luar biasa ya. Nah, ini harapan-harapan kedepannya seperti apa untuk Laka sendiri? Ya, harapan saya ke depan itu tetap ada apa tindak lanjut dari pemerintah daerah. Oke. Artinya pemerintah itu juga harus melibatkan komunitas yang bisa membantu program pemerintah, Oke. terutama terkait masalah pendidikan, apalagi terkait pembatasan buta aksara. Ini kan kewajiban kita semua ya, bukan saja pemerintah, siapapun itu bagian dari negeri ini dia harus wajib. Oke. Gitu. Baik, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Terima kasih. sudah bersama kami di Tompolkes ya. Sukses dengan aktivitasnya dan semua program juga mudah-mudahan bisa berjalan lancar Amin, ya. amin. Baik, pendengar sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Tompolkes. Mari Tong cerita. Sampai jumpa. Tong Podcast.